Selamat datang di channel Update Catur Indonesia. Kali ini, saya akan membahas permainan antara Mikhail Tal melawan Georgi Tringov pada event Amsterdam Interzonal tahun 1964 di kota Amsterdam, Belanda. Saat itu, Mikhail Tal berhasil memenangkan permainan hanya dengan 17 langkah saja. Mikhail Tal membuat lawannya seperti pemain catur amatir. Mikhail Tal menggunakan buah putih, sedangkan Georgi Tringov menggunakan buah hitam. Langsung saja, sebagai putih, Mikhail Tal membuka dengan langkah pion ke E4, menguasai pusat. Dibalas pion ke G6, pertahanan modern. Pion ke D4, gajah ke G7, mengembangkan gajah ke diagonal panjang. Kuda ke C3, menambah kontrol pusat. Pion ke D6, membuka jalur gajah terang untuk aktif. Kuda berkembang ke F3. Pion ke C6. Gajah ke G5, memaku pion. Menteri ke B6, menekan pion B2. Kebanyakan pemain catur pada umumnya akan menjaga pion dengan benteng atau memajukan pion ke B3 untuk mengamankan pion. Tapi, itu tidak berlaku bagi Mikhail Tal. Tal memilih menteri ke D2, membiarkan pionnya dipukul menteri. Sehingga, menteri pukul pion. Benteng ke B1, mengancam menteri. Menteri pindah ke A3. Dilanjut, gajah berkembang ke C4, membuka akses raja untuk rokade. Menteri ke A5, memindahkan menteri ke petak yang lebih aman. Putih rokade. Pion ke E6, mungkin, tujuannya memajukan pion D6 ke D5, untuk mengusir gajah putih. Benteng berkembang ke E1. Pion ke A6. Gajah ke F4, mengancam pion. Pion ke E5, menawarkan pertukaran. Pion pukul pion. Pion memukul kembali. Di waktu yang sama, juga mengancam gajah. Dan sekarang, saatnya kalian pause video ini dan temukan langkah gila apa yang akan dimainkan oleh Mikhail Tal dalam posisi seperti ini. Selamat bagi yang menemukan. Langkah itu adalah menteri ke D6. Membiarkan gajahnya untuk dipukul pion, dan juga meninggalkan kuda untuk dipukul menteri. Sehingga, menteri memukul kuda. Sebelumnya, bagaimana jika pion memukul gajah? Jika pion pukul gajah, maka akan ada kuda ke D5. Jika pion pukul kuda, maka ada pion pukul pion, open skak. Raja tidak bisa bergerak, dan akan skakmat dalam beberapa langkah ke depan. Sehingga, pion tidak boleh memukul kuda. Misalnya dicoba kuda berkembang ke D7 sebagai langkah terbaik. Dibalas kuda ke B5, mengancam pion. Kuda ke E5, melindungi pion. Dibalas kuda ke C7, skak. Mau tidak mau, menteri harus menyerahkan diri dengan memukul kuda. Sehingga, Mikhail Tal akan menang dengan mudah. Kita lanjutkan ke partai aslinya. Menteri memukul kuda. Benteng ke D1, mengancam skakmat. Kuda ke D7, mencegah skakmat. Dibalas gajah memukul pion, skak. Mengorbankan gajah. Raja menerima pengorbanan gajah. Dilanjut kuda ke G5, skak. Raja pindah ke E8. Dan, setelah menteri skak ke E6, Georgi Tringov menyerah. Karena, jika dilanjut, apapun balasan hitam, pasti skakmat dalam 2 langkah ke depan. Misalnya kita coba. Raja ke D8. Ada kuda ke F7, skak. Raja ke C7. Ada menteri ke D6, skakmat. Kita kembali. Misalnya dicoba. Kuda menutup ke E7. Ada menteri ke F7, skak. Raja ke D8. Ada kuda ke E6, skakmat. Hanya dengan 17 langkah, Mikhail Tal benar-benar membuat lawannya seperti pemain catur amatir. Berikut adalah data statistik dalam pertandingan ini. Mikhail Tal berhasil memenangkan permainan dengan akurasi 98,4% dan menemukan 1 langkah brilian. Bagaimana menurut kalian tentang pertandingan ini? Semoga ulasan ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua dalam bermain catur yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Salam Update Catur Indonesia.